What now? Who has the key? So you were gonna have me kill your husband? You have to put them somewhere. Bridget bekerja sebagai telemarketing pada sebuah perusahaan di kota New York dengan pendapatan yang pas-pasan. Tugasnya melayani klien dengan berbagai kondisi yang kadang melibatkan emosinya juga. Sementara itu, suaminya bernama Clay adalah seorang dokter yang terlilit utang dengan seorang rentenir. Untuk menyelesaikan masalahnya, Clay terpaksa menjual kokain farmasi curian kepada pengedar narkoba. Saat itu, Clay membawa tas berisi kokain itu yang akan diserahkan kepada pengedar itu dengan menunjukkan barangnya. Ketika hendak mengambil tas berisi uang, ternyata ditahan dan orang tersebut mengeluarkan pistol. Akhirnya Claire pun pasrah dan duduk. Clay beruntung dan pengedar itu ternyata menyerahkan uangnya dengan menghamburkan di depannya, lalu pergi dari situ. Clay terkejut dan mengambil uang itu lalu pergi secepatnya. Sesampainya di rumah ternyata Bridge sudah menunggu kedatangannya, bahkan menelepon keberadaannya. Nampaklah foto perkawinan mereka. Bridge sedang menonton di ruang tamu dengan menonton TV sambil merokok. Clay pun datang dengan perutnya kelihatan buncit. Ternyata uang itu disimpan pada perutnya. Bridge menanyakan hasilnya, tetapi Clay menampar pipinya. Apakah Clay bercanda atau serius, tapi Bridge merasa kesakitan. Tapi Clay kemudian menghibur dan menunjukkan uangnya. My residency until the doctor. This is just to take care of us. Bridget pun bersungut-sungut, tapi Clay kemudian mengeluarkan semua uang dari dalam bajunya. Bridget pun mengumpulkan semua uang itu dan memasukkan ke dalam kantongan, bahkan mencium uang itu sesekali, yang jumlahnya tentu besar sekali. Setelah itu Clay pun pergi ke kamar mandi, tapi Bridget menulis sesuatu di kertas, tapi huruf-hurufnya yang aneh. Ketika Clay keluar dari kamar mandi, dia tidak melihat Bridget lalu memanggilnya, tapi tidak menyahut. Ternyata Bridget sudah pergi dari ruangan. Clay melihat surat itu, ternyata huruf cermin. Pesannya, mari kita berpesta. Clay memeriksa kantung uang, ternyata isinya kertas toilet. Bridget kabur bersama uang itu. Clay pun berteriak. Ternyata Bridget pergi naik taksi dan sudah ada mobil lain yang dia pakai. Bridget dalam pelariannya sudah direncanakan dengan rapi setelah Clay berhasil menjual narkoba itu. Bridget hendak menuju Chicago, tetapi dia singgah ke sebuah kota kecil bernama Beston. Kemudian mengisi BBM karena perjalanan yang jauh. Bridget sempat berbincang dengan seseorang di pompa bensin itu, sambil menunggu tangki mobilnya penuh perhatiannya tertuju kepada sebuah bar yang lagi buka di dekat pompa bensin itu. Dia pun menuju ke sana. Di dalam bar itu, terdapat seorang pria bernama Mike yang tinggal di kota tersebut dan sedang minum bersama teman-temannya. Ketika Bridget memasuki ruangan itu, tentu saja menarik perhatian semua orang di situ, termasuk Mike bersama teman-temannya. Pemilik bar seperti tidak peduli dengan kehadiran Bridget karena menganggap dia seperti wanita murahan. Kemudian Mike mendekati Bridget dan meminta minuman kepada pemilik bar dan memberikannya kepada Bridget yang langsung duduk di tempat lain. Mike duduk bersama Bridget dan berkenalan lalu ngobrol. Bridget kemudian malah menginap di rumah Mike, dan ketika bangun pagi-pagi melihat sudah bekerja di dapur. Bridget seperti menelepon seseorang yang kemungkinan kliennya sewaktu menjadi telemarketing. Setelah itu, Bridget pergi saja dari rumah Mike begitu saja, dan membuat Mike terheran-heran dan memanggilnya sementara Bridget pergi begitu saja. Sambil membeli kopi di kota, Bridget juga membeli koran dan membacanya. Di koran itu ada lowongan pekerjaan sebuah perusahaan asuransi. Bridget kemudian menuju kantor tersebut dan lamarannya diterima. Alangkah kagetnya Mike ketika Bridget ada di kantornya, ternyata Mike juga bekerja di tempat itu dan Bridget cuek saja. Mike sangat heran apa yang mau dilakukan Bridget di tempat itu. Bridget mengajak Mike ngobrol di toilet. Kemudian Bridget malah menelepon suaminya Clay dan mengatakan, coba tebak di mana dia berada. Clay yang menerima telepon istrinya itu menjawab dengan hati-hati dan ngomong selama mungkin. Bridget yang kembali bertemu dengan Mike di bar itu, akhirnya mereka pun bercinta di mobil Bridget. Mereka akhirnya kembali ke rumah Mike.
Clay yang menerima kembali telepon Bridget kini menyadap percakapan karena rentenir yang mematahkan jarinya menyewa seorang detektif bernama Harlan untuk mengambil kembali uang dari istrinya itu. Clay mengajak Bridget mengobrol selama mungkin, sementara percakapan mereka disadap oleh Harlan. Tapi mereka tidak teliti karena ada telepon lain berdering, sehingga Bridget menyadari percakapan mereka disadap sehingga langsung mematikan telepon. Clay dan Harlan mencoba melihat dari buku telepon dari daerah mana Bridget menelepon. Harlan kini sudah bisa memastikan kotanya. Mike dan Bridget bertemu kembali di bar itu, dan kemudian bercinta di apartemen Bridget yang baru saja dia sewa. Tapi percekcokan antara mereka selalu terjadi karena tingkah Bridget yang aneh dan menjengkelkan Mike. Kini giliran Mike meninggalkan begitu saja Bridget yang memanggilnya. Bridget memasuki mobilnya dan ingin mengajak Mike untuk berdamai. Ketika masuk mobil tersebut ternyata Harlan sudah ada di dalam mobil dan menodongkan pistol kepada Bridget. Bridget hendak menyemprot tapi tangannya dipegang Harlan dan memaksa Bridget untuk menyetir DSN tentu saja kembali kepada Clay, suaminya untuk menyerahkan uang yang dibawa kabur itu. Di perjalanan Harlan pun sempat menelepon Clay memastikan Bridget bersamanya. Bridget memperhatikan mobilnya diperlengkapi dengan kantung udara. Bridget kemudian memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, yang membuat Harlan kaget dan menyuruh Bridget menghentikan mobil. Tapi Bridget justru menabrakkan mobil ke tiang dan Harlan tewas terlempar keluar mobil. Bridget selamat karena ada kantung udara. Bridget di rumah sakit berkilah kepada polisi karena diancam Harlan. Mike menjumpai Bridget di ruang kerjanya dan minta maaf karena meninggalkannya, sehingga dia sempat disandera oleh Harlan. Tapi Bridget santai saja dengan pernyataan maaf Mike, walaupun dia diantar sampai ke rumahnya setelah pulang kerja. Bridget menelepon Clay dengan menceritakan kejadian dengan Harlan. Tentu saja Clay kaget dan marah. Clay mengatakan Bridget akan tetap diawasi sampai dia mengembalikan uangnya itu. Benar saja Bridget melihat seseorang di mobil depan rumahnya malah melambaikan tangannya. Bridget tidak kehilangan akal, lalu membuatkan makanan dan membuat paku untuk membocorkan ban mobil itu nantinya. Bridget memberikan makanan kepada pria yang mengawasinya itu, yang tentu saja terheran-heran, tapi memakan juga makanan yang diberikan itu. Benar saja Bridget keluar rumah pergi dengan menggunakan taksi. Ketika pria itu ingin mengikuti taksi yang membawa Bridget, ban mobilnya bocor karena terkena paku. Tentu saja orang itu marah dengan menendang ban mobilnya yang kempes itu. Orang yang menunggui Bridget tetap menunggu di depan rumahnya itu. Dengan mudah Bridget menelepon polisi dan menyatakan ada orang yang mencurigakan di depan rumahnya. Dan benar saja mobil polisi pun datang dan langsung menangkap orang suruhan Clay itu untuk diinterogasi dan ditahan. Awalnya orang tersebut mencoba membela diri. Setelah polisi menahan orang tersebut, Mike datang menjemput Bridget dan menjelaskan siapa orang yang hendak membunuhnya. Bridget menceritakan di mana orang tersebut bersembunyi dan memberikan alamatnya kepada Mike. Mike kemudian pergi sendirian menuju alamat yang dituju dan memasuki rumah tersebut dan langsung menodongkan senjatanya, dan ternyata itu adalah rumah Clay. Mike tetap menodongkan senjatanya dan mengikat Clay di kursi. Clay mencoba menjelaskan siapa dia, tapi Mike tidak peduli dan akan membawanya ke polisi. Clay menggapai fotonya dan menjatuhkannya, dan tampaklah foto Clay dan Bridget berdua. Mike kaget dan membuka ikatan mulut Clay. Clay menjelaskan bahwa Bridget adalah istrinya dan membawa kabur uangnya. She stole a fortune from me after making me steal it. Name's Bridget. You know her as Wendy Croy. She must have worked up one hell of a morality play for you. And now, denial. Okay. Mike kaget dengan keterangan Clay. Awalnya juga dia tidak percaya dengan keterangan itu. Clay menjelaskan Bridget adalah istrinya dan membawa kabur uangnya, sementara dia terlilit dengan hutang kepada rentenir. Ternyata Bridget mengamati rumah yang ditinggali Clay dan masuk membawa tas berisi uang. Ternyata Bridget dan Clay sudah menunggu kedatangan Bridget. Walau demikian, Clay masih diikat tangannya oleh Mike. Bridget ternyata santai saja malah mendekati Clay suaminya itu dan menciumnya.
Ternyata di tangannya sudah tersedia semprot dan menyemprotkan cairan beracun. Mike kaget dan mencoba mencegah tindakan Bridget. Tapi Clay sudah tidak bernyawa lagi dan langsung hendak memeluk Mike karena rencana membunuh Clay telah berhasil. Mike mencoba menghindar dan menodongkan senjatanya dan menelepon polisi. Tapi Bridget dengan cerdik berteriak minta tolong seolah-olah dia diperkosa oleh seorang pembunuh. Mike masuk penjara dan Bridget mendapat uang Clay beserta uang asuransinya. Value exists. In fact,